Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawanku semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial untuk pola gaun pengantin. Di video yang sebelumnya saya membuat pola dasarnya, dan di video yang sekarang saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara pecah pola agar bagian bustier dan bagian atas untuk brokatnya ini terpisah dan menjadi halus nantinya ya saat jadi baju. Oke, untuk kawan-kawan semuanya yang baru ke channel ini, yang baru menyimak video ini, jangan lupa sebelum simak videonya dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk berkarya. Jangan lupa share juga ke sosial media kawan-kawan semuanya ya. Oke, sekarang kita mulai untuk tutorial pecah polanya ya. Pola dasar gaun pengantin ini dengan ukuran yang kemarin di kelas pola yang sebelumnya ya, kelas pola untuk ukur badan wanita. Nah, sekarang kita akan mulai proses pecah polanya. Nanti untuk di bagian-bagian yang sini, di sini ada pecah-pecah pola ya. Jadi kita potong biasa aja dulu. Nanti akan kita tambal ya dengan kain, dengan kertas yang sama ya. Ini nanti brokat ya. Nanti kesemuanya akan diukur ulang lagi. Untuk langkah yang pertama, kita akan pecah di bagian ini ya. Sampai ke sini ya. Ini belum kita gunting benar ya, masih ada di luarnya ya. Ini juga sama, nanti akan kita jelaskan juga nantinya. Nggak apa-apa ya, ini lanjut aja dulu potongnya seperti ini. Nah, ini untuk atasan nantinya ya. Nah, di bagian sini ini ada kita kurangi 1 cm ya. Berarti garisnya kita buat dari sini sampai ke atasnya. Biar nggak lupa ya. Nanti ini dipotong, nanti kita tempelkan ke sini nanti, tapi ini nanti ya setelah bustier dulu ya. Nah, ini untuk body bagian bustiernya ya. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara pecah polanya ya. Kita gunting di bagian yang sudah melengkung ini. Untuk tutorial cara membuat pola dasarnya ada ya di video yang sebelumnya ya. Oke, potong di bagian sini, lalu ke sini ke yang sudah 1 cm. Ini enggak, bukan ini, bukan ya. Ini dan ini ke sini nantinya ya. Oke, saya contohkan. Nanti insya Allah nanti akan saya buatkan tutorial jahitnya juga ya. Jadi kawan-kawan terus ikuti. Step by stepnya. Nah, ini masih belum ngebentuk ya, biarin dulu. Yang kedua kita potong di bagian ini. Bukan ini, bukan ya. Udah kita rubah langsung ke sini ya. Dari sini terus langsung ke sini. Ini sudah hampir selesai ya. Nanti kita tinggal pecah bagian kupnat dan di bagian atas ya. Oke, yang pertama kita akan pecah di bagian kupnat ya. Salah satunya akan kita potong dulu. Kupnat yang teratasnya ya, garis kupnat paling atas ya.
ini ya. Ini sudah terpotong. Nah, yang terpotong ini kita tempelkan ke garis pupnat yang paling bawah seperti ini. Seperti ini ya. Tuh. Lalu kita rekatkan dengan lakban ya. Pelan-pelan biar halus ya. Sampai ke ujung. Oke, ini sudah. Nanti ini agak diluruskan lagi ya, nanti ya. Nah, ini di bagian cubitan ini kita potong juga salah satu. Nanti ada yang berkurang ya, nanti kita tambal. Jadi nggak main asal potong aja, enggak. Nanti ada yang berkurang, kita tambal. Nah, ini udah terpisah seperti ini. Yang kita potong ini tempelkan ke garis yang satunya. Seperti ini. Nah, ini berkurang kan? Jangan dipotong, ini harus ditambah ya. Oke. Di sini kan berkurang nih. Kita tambah aja dengan kertas sedikit ya. Nggak apa-apa, memang harus begini ya. Kalau untuk yang biasa-biasa asal jadi mungkin nggak sedetail ini ya, dan saya nggak mau untuk mengajarkan misalnya yang jorok, nggak mau. Nanti jelek hasilnya ke sononya ya. Jadi harus bener-bener yang rapi sekalian. Nah, ini udah jadi rapi lagi ya. Di bagian ini kita haluskan lagi. Tuh. Bagian depan ini kita bulatkan ya nantinya ya. Nah, di bagian ini kita bulatkan agar tidak terlalu lancip ya. Oke, nah ini udah selesai bagian depannya seperti ini ya. Nah, seperti ini bagian depannya tuh. Selanjutnya kita akan pecah di bagian atas ini ya. Nanti di sini juga dipecah ya, karena di sini tadi kita cubit 1 cm, ini juga sama ya. Kalau nggak mau dari sini, kurangi dari sini boleh ya. Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Sama aja hasilnya kok. Nah, ini kita akan pecah dari sini sampai ke atas ya. Nah, ini sudah terpisah. Lalu kita satukan lagi seperti ini ya.
nanti ini ada perubahan ya. Nah ini 1 cm ini udah hilang dari sini nantinya ya, nggak perlu dari sini, ternyata dari sini bisa ya. Tuh nanti otomatis di sini juga berkurang tuh ya. Garis aslinya kan ini ke sini 1 cm, ini 1 cm, berarti nggak perlu dicubit lagi di sini ya. Jadi semuanya saling keterkaitan. Kalau mau secara detail mempelajari, kalau misalnya yang bikin asal jadi, yang tanpa pola bisa aja jadi bentuk baju. Cuman kalau kita ingin berhadapan dengan customer, klien-klien yang ingin punya karya, ingin karya-karya kita menjadi mahal, ya harus benar-benar detail ya mempelajarinya. Gak bisa kalau kita menghadapi klien atau customer dengan asal jadi, nggak bisa. Mungkin bisa sekali 2 kali, nanti kapok, tidak akan panjang ya. Nah ini sudah selesai ya tuh. Oke. Nah ini kalau mau berkurang di sini dikurangin sedikit di sini ya. Ini berkurang 1 cm, nanti kita akan ukur lagi kerung lengannya. Kalau masih kurang kita kerung lagi ya. Ternyata di sini memang harus dikurangin sedikit ya. Tuh, kena sedikit ya. Ini ada berkurang sedikit tuh, nggak perlu dari sini ribet nantinya ya, langsung dari sini nggak apa-apa ya. Oke. Nah baru ini, nah ini lebihan bawahnya kita potong dulu ya, biar nggak ribet ya. Untuk kerung lengannya baru kita buat ya seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Ini untuk brokat ya. Nah jadinya seperti ini. Nanti ini saat disatukan, jadi ini udah bener ya, udah ngebentuk bagian dada, puncak dadanya di sini ya. Nah ini untuk bagian depan sudah. Nanti pada saat ingin membuat pola tangan akan saya ukur lagi dengan ukuran yang ada ya. Ini bagian depan udah selesai ya, saya pecah polanya. Saya akan melanjutkan pecah pola bagian belakang. Oke. Nah ini bagian pola belakangnya ya. Ini bastier bawahnya, ini brokat atasnya ya. Untuk langkah yang pertama, ukuran ini dan ini harus sama ya. Soalnya ini agak miring bodinya ya. Ini berapa? 14 lebih 2 mili. 14 lebih 2 mili. Nah ini agak naik sedikit ya. Nanti saat potongnya pasti agak naik sedikit seperti ini. Atau nanti pun nggak masalah ya, potong aja dulu, nanti kita samain nggak masalah, boleh ya. Kalau mau langsung boleh seperti ini, kita potong dulu. Nah ini udah kita potong seperti ini. Kalau ini terpisah ya. Nah ini potong. Jangan lupa diberi tanda ini samping belakang. Ini juga sama, kita potong, kita hilangkan knotnya. Nah ini udah seperti ini ya, tuh di sini ada berkurang sedikit ya. Boleh
kita rimbas atau kita trim sedikit di bagian ininya, bawahnya kita samain, kita bentuk halus lagi ya. Oke, ini sudah, baru kita ratakan seperti ini. Nah, ini udah rata. Nah, kawan-kawan perhatikan ya. Tuh, ini lebih sedikit ya. Ini ada dua opsional ya, ada dua option ya cara menguranginya. Bisa dari sini, bisa dari belakang ya. Kalau dari belakang tinggal tandain langsung ke atas. Kalau mau dari sini bisa juga ya. Saya akan contohkan yang dari tengah ya. Nah, ini yang dari tengah. Kita ambil garis lurus seperti ini aja. Ya, udah satu aja cukup. Nah, lalu kita potong. Tapi ingat jangan sampai putus ya ke atasnya ya, karena putus itu sakit. Oke, lanjut lagi. Nah, ini yang udah kita potong ini kita tinggal tempel ke garis yang satunya seperti ini. Nah, udah seperti ini aja ya. Bentar, ini mana ujungnya ini? Nah, ini seperti ini kita langsung tempelkan dengan lakban seperti ini ya. Terus sampai ke atas. Ini udah selesai. Ini ada berkurang sedikit ya. Kita tinggal potong sesuai garisnya. Nah, oke. Nah, ini sudah selesai seperti ini tuh, ya. Tuh, jadinya sama ya seperti ini tuh. Oke. Terima kasih untuk kawan-kawanku semuanya yang sudah menyimak dari awal sampai selesai teknik untuk pecah pola gaun pengantin yang ada bastir bagian dadanya, di bagian atasnya untuk brokat ya. Nanti setelah ini saya akan buatkan tutorial pola lengan, lalu pola rok, lalu untuk potong kain sampai jahitnya sampai selesai. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya Yudi Setiawan semakin bersemangat untuk terus berkarya. Jangan lupa untuk kawan-kawan semuanya share ke sosial media kawan-kawan semuanya agar banyak orang yang bisa belajar dari video ini, dari channel ini ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.